Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jika saldo tabungan tahun 2018 memenuhi syarat zakat mal dan di tahun 2019 juga masih memenuhi syarat secara nilai, tapi dalam masa 2018 sampai 2019 tersebut nilai saldo tabungan pernah berkurang di bawah syarat zakat, apakah dengan kondisi tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat di tahun 2019? Syukran. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat syarat kewajibannya ada dua, ya. Bahwa bulughun nisab, cukup nisabnya, dan untuk zakat emas dan perak, dan yang hari ini dikonversikan dengan uang kita itu 84 atau 85 gram emas, ya. Dan yang kedua adalah sampainya haul, ya, sampai haul. Haul maksudnya adalah 1 tahun, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan, ya, riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, la zakata fi mal hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai cukup masa haul, setahun kepemilikan harta tersebut, sejak harta itu cukup nisabnya, ya. Jadi cara perhitungan harta kita, bahwa pertama dia sampai nisab. Nisabnya tadi itu silahkan dikonversikan, ya, 85 gram emas berapa dikonversikan ketika cukup nisab itu dengan uang yang ada pada saat itu. Lalu setelah itu harta itu tetap bisa bertahan sampai 1 tahun ke depan, ya. Jadi ketika cukup nisabnya, tidak langsung kita wajib untuk mengeluarkan zakat, ya. Nanti cukup 1 tahun, ya, cukup 1 tahun kepemilikan kita, barulah wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5%, ya, 2,5% dari harta yang kita miliki, ya, dari harta yang kita miliki. Kalau keadaan yang seperti ini, ya, keadaan yang seperti ini bahwa pernah berkurang, ya, pernah berkurang. Jadi umpama dan ya perlu juga kami ingatkan bahwa perhitungan nisabnya ini seharusnya perhitungan nisab hijri, ya, perhitungan nisab hijri. Jadi umpama kita tahun ini, ya, sekarang ini kita bulan Sya'ban, ya, cukup nisab kita di bulan ini, bulan Sya'ban, maka hitungnya 1 tahun untuk tahun ke depan berikutnya, bulan Sya'ban, ya. Kan itu kita perlu, ya, perlu memang orang Islam ini membiasakan, ya, mengetahui dan menggunakan selalu tanggal-tanggal dan kalender Islamnya. Karena ibadah-ibadah itu perhitungan-perhitungan 2 tahun, ya, perhitungan-perhitungan masa-masa iddah pun, ya, dalam persoalan perceraian dan yang lainnya, itu juga berkaitan dengan kalender-kalender hijriyah, ya, kalender-kalender hijriyah. Karena itu dalam hal ini, ya, ketika cukup nisabnya, maka dia mulai siap-siap untuk berhitung, ya, sampai tahun depan. Jika tidak berkurang nisabnya, bahkan apatah lagi jika bertambah hartanya, barulah dia keluarkan 2,5% dari harta yang dimilikinya tersebut. Adapun jika pernah berkurang, maka ini menunjukkan bahwasanya dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat pada tahun berikutnya itu, karena dia telah berkurang, ya. Jadi kalau umpamanya di Sya'ban, ya, lalu masuk umpamanya di Muharram sudah tidak cukup, ya. Nanti tiba-tiba dia mendapatkan rezeki lagi, ya. Dia mendapatkan rezeki di bulan Rabiul Awal umpamanya, cukup lagi nisabnya pada saat itu, sampai ketika masuk di bulan Sya'ban. Bukan berarti dia wajib untuk membayar zakat di bulan Sya'ban, tapi dia hitung ulang lagi, Rabiul Awal lagi dia jadikan bulughun nisab untuk tahun depan berikutnya, ya, tahun depan berikutnya di bulan tersebut jika cukup nisab. Dan ini pendapat yang ditegaskan oleh jumhur ulama kita, ya, dan Imam Nawawi rahimahullah taala menegaskan hal tersebut dan menyebutkan bahwa ini pendapat dari ulama-ulama kita
bahwa yang dimaksudkan bulugun nisab dan sampainya haul dengan syarat bahwasanya al-milkiyah pada harta tersebut milkiyah yang tamah dan tidak berkurang di masa-masa selama setahun itu. Dan ini pendapat dari Malikiyah, ya Syafi'iyah, Hanabilah dan jumhur ulama kita. Dan itu kalau kasusnya seperti ini, maka kewajibannya dia bukan dengan perhitungan tahun yang sebelumnya itu, tapi dia hitung kembali pada saat nisabnya cukup lagi untuk dia hitung nanti di tahun berikutnya. Allahu ta'ala alam.